Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 25 April 2021 kita bertemu kembali di dalam bimbingan virtual HKBP Moria Stabat. Nah, walaupun kita tidak bertemu di dalam gereja, tetapi kita harus tetap semangat, harus tetap duduk yang rapi dan tenang di rumah masing-masing. Ya, sebelum itu kita harus berdoa dulu. Ayo, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lewat bimbingan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Itu artinya hari ini harinya Tuhan. Tetapi sebenarnya dari hari Senin, Selasa, sampai Minggu itu semua adalah harinya Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pada hari ini adalah adik-adik sekolah minggu diberikan tugas dari guru sekolah minggu. Nah, tugasnya itu akan diberitahu oleh Kak Valen saat sesi khotbah atau cerita tentang firman Tuhan. Jadi, adik-adik jangan melewatkan khotbahnya ya, supaya adik-adik tahu tugasnya itu apa. Seperti biasa, tugasnya itu dikumpul atau dikirimkan ke nomor sekolah minggu. Dan batasnya hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, dimanapun kita berada dan kapanpun itu, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Mari kita bernyanyi lagu Kedondong. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Ya, kakak harap adik-adik semuanya selalu bersemangat, bersuka cita karena mau mendengarkan sebagian dari cerita tentang firman Tuhan. Udah siap? Udah ya? Oke, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari Minggu pagi ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari cerita tentang firman-Mu.
Berkatilah adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar kiranya boleh mendengarkan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, nats cerita tentang firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini. Ayo semuanya, dibuka Alkitabnya ya. Ayo dibuka Alkitabnya sama-sama yuk. Dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ada 14 ayat. Jadi kita baca sama-sama ya, dimulai dari judulnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala-jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah membaca nats cerita tentang firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 21 ayat yang ke-1 sampai 14. Nah, adik-adik, ini ceritanya adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Setelah itu, ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ini adalah ceritanya. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu. Jadi, ceritanya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang bekerja sebagai nelayan, mereka sedang mempersiapkan peralatan, mempersiapkan perahu karena mereka akan menangkap ikan. Ada di situ, ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, dan ada murid-murid lainnya. Nah, mereka mempersiapkan diri untuk menangkap ikan. Nah, jadi kata Simon Petrus, "Aku pergi menangkap ikan." Nah, jadi kata muridnya yang lain, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, jadi mereka sama-sama mau pergi. Jadi mereka sama-sama siapkan perahu mereka. Nah,
Kemudian mereka berangkat menuju ke tengah danau. Mereka berangkat ke tengah danau Tiberias itu pada malam hari. Nah, ketika mereka berangkat itu mereka sangat bersemangat. Nah, mereka mau menangkap ikan di tengah-tengah danau Tiberias itu. Nah, sesampainya mereka di tengah danau itu mereka menunggu. Mereka menunggu 1 jam, menunggu 2 jam, menunggu 3 jam. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada 1 ekor ikan pun yang mereka dapatkan. Sampai hari mulai terang. Tadi kan kakak bilang kan tengah malam mereka berangkat kan, malam hari kan. Nah, sampai hari mulai terang, matahari mulai terlihat, ternyata mereka juga belum mendapatkan 1 ekor ikan pun. Nah, jadi melihat hari sudah mulai terang, sudah mulai terang matahari. Nah, jadi mereka akhirnya memutuskan supaya mereka kembali ke tepi danau Tiberias karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi mereka mau kembali ke tepi danau dengan tangan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, adik-adik, ketika mereka mau kembali ke tepi danau, ada seseorang yang berdiri di tepi danau Tiberias itu. Itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Jadi seseorang itu berteriak, Tuhan Yesus itu berteriak. Mereka nggak tahu ya itu ada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu berteriak mengatakan dari tepi danau itu. Jadi Tuhan Yesus bilang, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk ikan maksudnya ya. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Maka murid-murid Tuhan Yesus yang dalam perahu itu menjawab, tidak ada. Nah, lalu Tuhan Yesus juga menjawab, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya. Nah, mendengar seperti itu, mereka walaupun gak tahu itu, mereka mengerjakannya saja dengan bersungguh-sungguh. Mereka tebarkan jalannya di sebelah kanan, kemudian mereka menariknya lagi. Dan ketika mereka menariknya lagi, mereka sampai gak bisa nariknya lagi. Karena apa? Karena ternyata ketika mereka tarik, wah adik-adik, banyak sekali ikan yang mereka dapatkan. Yang awalnya tidak ada 1 ekor pun ikan, ternyata ketika ini mereka mengikuti kata-kata itu, mereka mendapatkan banyak ikan. Sampai mereka pun kesusahan. Nah adik-adik, salah satu dari murid Tuhan Yesus itu, mengatakan bahwa dia sadar kalau itu adalah Tuhan, katanya gitu kan. Nah, jadi Simon Petrus yang mendengar dan mengetahui bahwa itu adalah Tuhan, dia langsung bergegas memakai pakaiannya. Awalnya dia kan sedang menarik ikan kan, jadi dia tidak menggunakan pakaian. Dia langsung pakai pakaiannya, kemudian langsung dia menjeburkan dirinya ke danau itu. Dia langsung berenang menuju ke tepi danau. Sedangkan teman-teman murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka saling membantu. Jadi mereka menuju ke perahu yang sedang menangkap ikan itu. Mereka sama-sama menarik jalannya. Kemudian mereka masukkan ikan itu ke dalam perahu mereka. Mereka juga setelah mereka mendapatkan ikan itu di dalam perahu, mereka langsung bergegas menuju ke tepi danau. Nah, sesampainya mereka di tepi danau, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan ada api arang, kemudian Tuhan Yesus sudah menyiapkan roti dan ikan. Nah, tiba-tiba ketika mereka sampai di situ, Tuhan Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Nah, tiba-tiba Simon Petrus langsung menuju ke perahu itu, perahu mereka tadi. Dia langsung tarik itu jalannya, yang banyak ikan itu, yang besar-besar ikan itu ditariknya. Dan kalau dihitung-hitung, katanya ikan itu jumlahnya ada 153 ekor adik-adik. Bayangkan, banyak sekali ya. Gitu besar-besar ikannya, kemudian jumlahnya banyak, yang awalnya tidak ada, tiba-tiba sebanyak itu. Nah, mereka pun sangat terheran-heran juga. Ternyata walaupun menarik ikan besar-besar dan jumlahnya banyak,
ternyata jalannya tidak koyak. Hebat ya, luar biasa ya. Nah, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Nah, tiba-tiba murid Tuhan Yesus memang tidak ada satupun yang berani bertanya, siapakah engkau? Tidak ada satupun yang berani bertanya. Nah, Tuhan Yesus selalu maju mengambil roti dan memberikan roti dan ikan kepada murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik sekolah minggu itu adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus di tepi pantai Danau Tiberias. Adik-adik, dari cerita itu kita mau belajar bahwa bagaimana kita itu mau taat. Bagaimana kita itu mau hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Dan dari cerita ini juga mau Tuhan Yesus tunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Mengasihi adik-adik sekolah minggu, mengasihi kakak, mengasihi semuanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Tuhan Yesus pasti akan menolong. Tapi dengan seperti apa? Kita harus taat. Kita harus mau mengerjakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengalami kesulitan ketika mereka mungkin sudah lelah mencari ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika mereka mau berharap dan mau mengerjakan dengan taat, akhirnya mereka apa? Mereka mendapatkan banyak ikan. Yang awalnya tidak ada satupun ekor ikan yang mereka dapatkan, akhirnya mereka mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan. Nah, adik-adik sekolah minggu sama seperti di kehidupan adik-adik sekolah minggu, di kehidupan kita semua. Adik-adik, seperti di masa-masa sekarang ini, pasti kita pernah merasakan bosan, merasakan sedih, merasakan perasaan yang, kenapa ya harus belajar dari rumah? Kenapa ya harus ibadahnya dari rumah? Kenapa ya harus gak boleh ke sana kemari? Nah, pasti kita pernah merasakannya, merasakan bosan. Kak, gak enak loh kak, kalau misalnya kita belajar dari rumah gak ketemu kawan. Iya, ini adalah masa pandemi. Kita tahu bahwa kita sedang merasakan bosan luar biasa karena kita harus melakukan pekerjaan, kegiatan yang lebih banyak dilakukan dari rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Nah, adik-adik sekolah minggu, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus akan menolong kita. Kuncinya apa? Kita mau taat. Taat dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi, kalau pemerintah suruh kita supaya kita sering pakai masker, pakailah masker. Kalau Tuhan Yesus mau bilang pandemik ini selesai, pasti selesai. Tapi apa? Tuhan Yesus juga mau lihat supaya kita ini taat. Pakai masker. Kalau dibilang rajin cuci tangan, rajin cuci tangan. Tuhan Yesus bisa melakukan segalanya. Tuhan Yesus bilang, pandemi ini selesai, pasti bisa. Tapi Tuhan Yesus mau juga lihat supaya bagaimana ketaatan kita. Ketaatan kita melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Apa yang menjadi perintah. Perintah pakai masker, perintah mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, percayalah kalau Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari pandemi ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, banyak hal yang menuntut kita, pasti kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang di luar dari perintahnya. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan sesuatu itu taat, bersungguh-sungguh. Sama dengan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka taat, bersungguh-sungguh melakukannya. Jadi ketika mereka bersungguh-sungguh, mereka memperoleh pertolongan itu. Mereka merasakan sukacita luar biasa itu. Jadi, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita mau
belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mau taat. Nah, ketika taat melakukan sesuatu yang merupakan perintah dari Tuhan Yesus, benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti akan menolong. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Jadi, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik sekolah minggu. Jadi kita harus taat mengerjakan apa yang Tuhan Yesus mau. Oke adik-adik? Setuju ya adik-adik? Oke, jadi kita mau belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mau taat, yang mau terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, hingga kami saat ini boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus, di mana kami mau taat, kami mau belajar mengenai ketaatan. Dan di mana saat kami taat, kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami. Karena Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau sangat mengasihi kami tahu itu. Kami mau belajar supaya kami boleh taat, adik-adik sekolah minggu boleh taat. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang Kak Valen akan memberikan tugas kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, tugas minggu ini adalah, tugas minggu ini adalah adik-adik sekolah minggu merekam video membaca Alkitab. Nah, adik-adik sekolah minggu merekam video membaca Alkitab, natsnya dari Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Jadi bunyinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi adik-adik sekolah minggu membaca Alkitab, kemudian direkam, dikirimkan ke nomor WA sekolah minggu yang sudah tersedia. Nah, pengiriman video paling lama hari Jumat tanggal 30 April jam 5 sore. Ingat ya, tanggal 30 April jam 5 sore ke WA yang udah tersedia, WA sekolah minggu. Jadi jangan lupa ya, direkam pada saat membaca Alkitab, kemudian dikirim. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Ya adik-adik, saat ini kita akan mau mengakhiri bimbingan virtual ini. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, hingga kami boleh mengakhiri bimbingan virtual sekolah minggu pada minggu ini, tanggal 25 April 2021. Ya Bapa, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, biarlah setiap lagu-lagu, baiklah setiap cerita yang boleh kami dengarkan, kiranya semua itu kami naikkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berkatilah adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Ya Bapa, inilah bimbingan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom abang kakak guru sekolah minggu, nama saya Esra. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidup tetap bersama Dia. Terima kasih. Shalom. Hai teman-teman, nama saya Azril, saya kelas 5 SD. Hari ini saya akan mengucapkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 6. Bunyinya, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu tetaplah hidup di dalam Dia. Terima kasih.
Semua, selamat hari Minggu. Saya Petrus 8 akan menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Kolose 2 ayat 6 yang dimana bunyinya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Terima kasih. Hai semuanya, nama saya Banjedo Silaban. Ayat hafalan hari ini adalah Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Tulang minggu teman saya Indah Tolos. Ayat hafalan minggu ini Kolose 2 Kolose 2 ayat 6. ayat 6. Kamu Telah menerima menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan kita. Karena itu Karena itu hendaklah hendaklah hidupmu hidupmu tetap tetap di dalam Dia. di dalam Dia. Amin. Dadah. Ayo kakak, tolong minggu sama saya Indi terus. Ayat 4 yang minggu ini Kolose 2 yang kedua ayat 6. ayat 6. Kamu Kamu telah telah menerima lima Kristus Yesus Titus Tuhan kita. Tuhan kita. Karena itu Nah itu hendaklah hendaklah hidupmu hidupmu tetap tetap di dalam Dia. Dia. Amin. Dah. Shalom, nama saya Jaslin Diodamane. Saya kelas 6 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Emily Kasiboku Damane. Saya kelas 2 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Salam, nama saya Jordan masih Eka Jordan. Mau bilang ayat hafalan di minggu ini yang tertulis Kolose 2 ayat 6. Kamu telah terima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Salam semuanya, nama saya Deati Salonika Berdababan. Dia kelas 3 SD. Dia mau menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Tajul. Saya ingin menghafalkan ayat hafalan yang tertulis di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Yohani Manata. Saya mau membacakan ayat hafalan minggu ini. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Salam. Bye-bye. Salam teman-teman. Nama saya Fania, Eva, Krista, Isa, Boru, Bulu, Marmata. Saya akan menghafalkan menghafalkan ayat ayat minggu ini. minggu
ini yang tertulis yang ditulis dari dari Kolose Kolose 2 2 ayat ayat 6. 6. Bunyinya, Bunyinya, kamu kamu telah telah menerima terimahan Kristus Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan kita. Karena itu, Karena itu hendaklah hendaklah hidupmu hidupmu tetap dan di dalam Dia. dalam Dia. Amin. Amin. Ayat Ayat hafalan di minggu di ini minggu ini yang tertulis tertulis dari dari Kolose 2 Kolose 2 ayat 6 ayat 6. bunyinya, Bunyinya, kamu kamu telah menerima telah menerima Kristus Yesus Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan kita. Karena itu Karena itu hendaklah hidupmu hidupmu tetap tetap di dalam Dia. di dalam Dia. Hai teman-teman dan guru sekolah minggu, nama saya Chelsea Lovita Sirait. Saya kelas 1 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 6. Bunyinya adalah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman dan guru sekolah minggu, nama saya Kizi Sirait. Saya kelas 4 SD. Saya ingin menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 6. Bunyinya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Shalom kakak bang guru sekolah minggu, perkenalkan nama saya Felix Barani, saya kelas 2 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Shalom dah. Salam kakak bang sekolah minggu, perkenalkan nama saya Kenjo Mamalia Seberani. Saya kelas 1 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Amin. Shalom. Salam. Shalom. Ya, berpangkas ya dari ayat hafalannya dari Kolose Kolose 2 2 ayat ayat 6. 6. Kamu Kamu telah telah menerima menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Amin. Shalom. Halo, nama saya. Jangan goyang-goyang. Sadari ayat hafalannya. Tangkapin kata ke Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima
Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Minggu, nama saya Darina Desenia. Saya belum sekolah. Saya akan membaca ayat mingguan ini. Kolose 2 ayat 6. Ayat 6. Kamu telah Menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Shalom semua, perkenalkan nama saya Sepania Juliarta Sedabutar, kelas 5 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini, tertulis di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Francis Sedabutar, kelas 2 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini, tertulis di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Danian Saigala. Saya kelas 4A. Saya membacakan Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Shalom, nama saya Josi Sagala. Saya kelas 3 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu memudahlah hidupmu tetap di jalan Dia. Shalom, terima kasih. Shalom, nama saya Sagala. Saya belum sekolah. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itulah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Teman-teman, hari ini namaku Lestari Lilian Otang. Aku akan mengkaji ayat hafalan Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah Dia di hidupmu tetap di dalam Dia. Bye-bye. Shalom. Dan Ibu Guru Sekolah Minggu, saya Jepanya Sultan akan memberikan ayat hafalan dari Ibu Guru Sekolah Minggu AKBP Morias Tabat. Dan saya juga kelas 3 SD. Saya akan memberikan ayat hafalan ini. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Dadah. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Henok Pananien Stompol. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dadah. Amin. Nama saya Kresa Boru Cuntak. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima
Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Shalom semuanya, nama saya Immanuel Petrus Sitompul, saya kelas 2. Saya Gevanya Sitompul, saya TKB. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Hai abang kakak guru sekolah minggu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anabel Natania Dugatorob. Saya kelas 2 SD. Saya ingin menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, yaitu dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Shalom kakak abang guru sekolah minggu, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Cecilia Krisna Kata Dugatorob. Saya kelas 6 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini, yaitu dari Kolose 2 ayat 6. Bunyinya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Nesya Gita Sihambing, kelas 1 SD. Ayat hafalan di minggu ini Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Sekolah minggu, selamat sore teman-teman sekolah minggu. Nama saya Jennifer Simamora, kelas 3 SD. Saya akan membagikan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Shalom, selamat sore. Kakak sekolah minggu, nama saya Joyce Mamora. Saya kelas 1 SD. Saya akan membagikan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bye-bye. Sekolah minggu, nama saya Josephine Simamora, TKA. Saya akan bagikan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 6. ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Salam kakak selaminggu. Salam kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Nama saya Anabel Mani. Saya kelas 2 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu, nama saya Wesi Manik. Saya kelas 1 SMP. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman, nama saya Enda Syambing yang belum sekolah. Ayat hafalan minggu ini Kolose 2 ayat ayat 6. 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih.
Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putri Oktavia Burmandik. Saya ingin menghafal ayat hafalan minggu ini. Tertulis di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih.